Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hati dan salam Supra 125 Holik buat rider Supra X 125 se-Indonesia dan sepekanbaru serta seriau. Oke, kali ini saya akan mau mereview sebuah handle rem dan handle kopling yang nanti akan saya pasang di Supra, tapi ini saya memakai handle. Nah, handlenya seperti ini peruntukan Satria FU yang sebelum yang injeksi sekarang, masalah saya itu ya. Injeksi yang sekarang udah berbeda bentuk handlenya, terutama di rem. Jadi ini saya beli merek SYS dari Malaysia. Ini warnanya chrome, SYS, asli SYS. Dan SYS biasanya logonya kecil-kecil dan suka tersembunyi. Nah, seperti ini logo SYS nya. Aduh, kok nggak kelihatan sih. Masih ya. Aduh. Nah, ada di sini nih. Nanti kita buka aja nih. Nah, oke. Ini oh iya teman, ini saya beli di online shop, barang dari Tebing Tinggi ya, Sumatera Utara. Oke, ini chrome-nya keren banget teman-teman, chrome-nya aneh. Ini logo SYS nya. Nggak fokus ya. Nah, itu teman-teman, SYS. Oh tuh gini. Aduh, ini saya buat videonya malam-malam, jadi agak gelap sih. Nah, itu tadi udah ada logo SYS nya. Duh, fokusnya kok hilang-hilang sih. Nah, itu ya pokoknya teman-teman. Jadi logonya cuman ada di handle rem ya. Oh ya, cuman ada di handle rem. Kalau di koplingnya sepertinya nggak ada, jadi cuma di handle rem. Sebenarnya ini cukup ringan, dari SYS ini cukup ringan, tapi nggak tahu nih kekuatannya bagaimana. Jadi kalau saya yang pakai sekarang itu di Supra orinya Satria FU itu lebih berat sih. Jadi warna hitam. Shogun SP kalau nggak salah juga sama. Cuman yang enaknya tuh di sini nih, kesini tuh enak di jari, nggak terlalu kotak, juga nyaman lah kayak gitu. Dan juga di tonjolan di sini itu untuk di Supra Satria FU itu memang agak sedikit panjang ke sini. Di tonjolan ini tuh agak sedikit panjang, jadi kalau saat ini ditekan, jadi mendorong si piston master rem, dia agak di sini sedikit. Gimana sih, ya agak di sini lah sedikit, tapi itu nggak jadi masalah. Terus juga kalau untuk yang ori, dia ada bossing di sini warna kuning, biasanya kelihatan, tapi chrome-nya bagus. Ini saya beli harganya plus ongkir dan potongan segala macamnya tuh saya menghabiskan uang 55.000. Itu dari, bisa dibilang dari Medan ya, Medan Sumatera Utara ke Pekanbaru. Saya mengeluarkan uang cuma 55.000 lah. Ini ya, walaupun SYS ya bisa dibilang merek-merek yang
nggak nggak diragukan juga lah, cukup lumayan dari bak kopling, rumah ampas kopling ya, dan part-part mesin lainnya lah. Jadi saya pengen coba ini. Kenapa saya milih yang model-model seperti standar ini, karena ya saya lebih suka kenyamanan sih di jari, terus juga enak gitu, nggak nggak terlalu ribet sih bagi saya, terus juga nggak makan ruang banyak. Misalnya kalau yang variasi, yang setelan, kadang setelannya bergeser-geser karena ya teman-teman tahu sendirilah getaran Supra dahsyatnya ampun. Nah, jadi saya kembali ke standar, dan juga yang sekarang saya pakai itu orinya Satria FU, cuman di handle koplingnya patah. Oh ya, teman-teman juga harus sudah berkopling manual ya kalau pakai handle begini. Nah, nanti akan saya pasang di Supra saya. Dan juga pemasangan, kalau bongkar-bongkar mungkin teman-teman udah pasti bisa lah di rumah gitu. Dia akan saya skip pembongkarannya. Nanti ya setelah terpasang nih akan saya liatin bagaimana hasilnya. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman pengen beli ini bisa teman-teman order aja di Shopee atau di Bukalapak. Tokonya ini nih, Smart Online Store ya. Itu sellernya ramah, terpercaya, dan oke lah, dia nggak postingnya macam-macam, dia barangnya juga sesuai. Oke. Jadi oh iya teman-teman, kalau teman-teman yang rider Satria FU itu pakai ini bisa pasti PNP. Yang penting dudukan ininya Satria FU, Shogun SP juga PNP, kecuali Satria FU yang tahun berapa saya lupa tuh, pokoknya yang sampai sekarang dia lebih sama ya, atau mirip, atau nggak tahu nih saya udah, sama GSX, karena dia master remnya itu juga berbeda, isi piston master remnya juga berbeda ya, lebih kurang yang sebelum Satria FU yang ini. Mana lihat, nah yang ini pokoknya yang sebelum Satria FU ini itu bisa pakai handle yang model ini. Tapi teman-teman jangan apa namanya kecewa. Kalau mau dari SYS itu untuk ini ada dia GSX juga bisa, karena dia di sini yang berbeda. Nah ini di tonjolannya ini, bentar saya hidupkan center ya. Nah ininya itu berbeda sama yang ini. Nah di sini itu dia cekung dia di dalam ini, tidak menonjol seperti ini, sama kayak Satria F yang sebelumnya. Isi master rem yang ini itu juga berbeda. Nah sebentar saya akan off-kan lagi lampunya. Nah jadi nanti akan saya pasang ke ini. Nah ini kan, jadi kemarin tuh bukan crash sih, cuman ini tuh ketabrak sama apa namanya, pengsel pintu besi gitu pas ngeluarin motor, jadi patah deh. Sama ini sebenarnya udah cukup lama saya pakai, warnanya hitam sebelumnya, cuman ini ya saya amplas saja, terus ya saya hilangin warna hitamnya jadi dia silver kayak gitu. Karena Supra saya juga cenderung ke ala-ala road race ya, jadi ya saya suka aja yang pakai yang modelnya standar, yang penting nyaman. Tapi kalau yang model-model kayak RCB, KTC yang Y ya bukan I, atau mungkin KRS, Nissin Samurai, itu teman-teman nggak boleh ragu, walaupun mereka ada setelan, tapi selain masternya, handle-nya juga pasti nyaman. Harganya pun juga mahal ya, karena kantong saya juga nggak cukup untuk beli gitu ya. Saya coba dengan merek SYS ini,
Mereka juga banyak terkenal dengan pemakaian bak kopling dan semacamnya. Oke teman-teman, ini akan saya bongkar motornya, batok, kemudian plat nomor, terus sama bagian tengah sini biar gampang buka batok. Tapi ini akan saya skip biar lebih cepat dan durasinya juga lebih pendek. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah terbongkar dan juga saya coba cocokkan, masukkan dan pasangkan yang itu handle-nya. Dan ini saya buat video malam hari dan kadang ribut ya, saya mau maaf ya teman-teman. Juga saya nggak ada tripod nih, kalau kameranya goyang-goyang juga saya mohon maaf nih ya teman-teman. Oke, saya hidupkan lagi lampunya. Oke, nah jadi ini handle sebelumnya. Oh ya teman-teman, jadi saya harus ada menambah double tip di handle kopling, karena di handle kopling saya ini saya memakai Satria FU KW, karena yang asli pernah saya beli itu patah sudah duduk spionnya, jadi saya pakai yang KW dan kemudian saya potong di sini ya, karena ini cenderung patah, yaitu karena getaran Supra. Lagi-lagi getaran Supra dahsyat men. Jadi saya las kembali dudukan spion bawaannya, setelah lagi. Jadi ini tuh nggak kena dengan ini ya, nggak kena handle sini. Ini diatur. Ini tuh awet sekitar sudah jalan setahunan lebih lah. Itu nggak ada kendala, ini juga alhamdulillah nggak ada patah-patah. Kemudian mungkin teman-teman banyak nanti akan bertanya, saya pakai kabel kopling atau tali kopling apa. Ini saya pakai Jupiter MX New ya, MX 135 New yang double disc itu. Cuman di sininya tuh saya bengkokin lagi, dia agak ke gimana ya, dia bengkoknya terlalu bengkok gitu. Jadi ini agak saya bengkokkan lagi keluar biar dia nggak terlalu bengkok gitu. Gimana sih bilangnya ya, begitulah teman-teman ya, kira-kira gitu. Nah, jadi dia tuh kabel Jupiter MX ini, kabel koplingnya memang tergolong pendek ya, bagi saya pendek. Cuman kalau diterusin ke bawah itu bisa pas. Nah, nanti tali kopling dalamnya nggak usah ganti, itu bisa kok sampai ke sini. Nah itu teman-teman lihat tuh, ini saya nggak potong, masih pakai Jupiter MX isinya. Nah jadi kembali ke handle tuh, jadi karena ininya karena dudukannya KW, jadi saya tuh harus mengganjal, karena enggak dia akan goyang-goyang gini nih. Ini karena belum saya kunci, jadi saya mengganjalnya itu pakai double tip 3M itu yang seperti ini nih. Nah yang ini nih double tip, atau teman-teman bisa pakai yang warna hijau-hijau gini nih. Nah saya pakai ini sebelumnya yang di handle ini. Nah gitu, disesuaikan aja bentuknya ya, lebih kurang beginilah. Bagian juga tertutup batok, nggak begitu kelihatan. Nah ini teman-teman, ini handle koplingnya. Yang ini handle-nya, ini kalau yang rem itu PNP, benaran PNP. Cuman teman-teman harus pastikan, karena tonjolan Satria FU ini agak sedikit menonjol ketimbang Supra. Jadi perhatikan, kadang di kondisi tertentu master rem teman-teman mungkin masih baru, itu tonjolannya ini terlalu keluar, jadi otomatis dia akan menekan sedikit, dan juga berpengaruh dengan settingan pompa minyak rem teman-teman. Nah, jadi pastikan di saat dia tidak ditarik, tidak didorong master remnya, dia tidak ngerem. Nah itu teman-teman, itu yang harus teman-teman perhatikan. Jika misalnya terjadi seperti yang saya bilang itu, di saat posisi dia tidak ditekan gini dia ngerem atau seret di
pengereman, teman-teman cukup papas di sini aja. Ini nih gerinda ukur dengan bawaan Supra, yang punya Supra, dan disamain papas gitu, disesuaikan, cuman itu ya. Itu sih kalau misalnya di handle rem, soalnya saya pernah beli yang asli itu terjadi begitu. Mungkin lebih lagi kalau misalnya pakai yang KW Satria FU, mungkin ya ada kondisi tertentu di motor teman-teman bakalan seperti ngerem terus gitu, tertekan sedikit gitu. Nah, jadi di bagian rem, karena saya udah pakai Satria FU, alhamdulillah sebelumnya ini udah PNP vlog, nggak ada kendala. Ini udah saya coba rem tadi, udah mantap, nggak, antara ngerem dan nggak ngerem itu berbeda. Nah, jadi ini akan saya tinggal kuatkan bautnya dan kunci, kemudian di setel lagi jarak ininya. Nah, jadi di sini tuh nyaman teman-teman. Kayaknya saya suka yang model-model standar. Nah, teman-teman nggak apa-apa, kembali selera sih. Mau yang pakai variasi juga boleh, cuman sepengalaman saya yang pakai variasi di sini itu agak menonjol gini sedikit gitu. Jadi dia agak, kalau ini kan langsung lurus gini nih. Kalau yang variasi itu yang ada setelan atau yang diputar atau yang pakai jarum, nah itu tuh dia menonjolnya gini dulu, keluar dulu gitu. Nah jadi teman-teman bakalan banyak ngecowak batok. Nah kalau yang pakai ini tuh ya cukup sedikit aja sih ngikutin alur handle-nya, itu udah rapi gitu. Mungkin beda hal dengan mungkin yang merek-merek racing yang udah harganya lumayan ya, kayak saya sebutkan tadi, RCB, KTC Kitako, TDR, mungkin KRS, Nissin Samurai, mungkin lain cerita gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai ini, jangan khawatir, itu masih bisa terpasang, bisa dibilang PNP menyesuaikan. Nah, nanti ini akan saya pasang, akan saya skip, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi ini udah terpasang batok sama itunya, tinggal buat nomor dan itu gampang. Dan juga jika nantinya ini gelap, saya mohon maaf karena saya buat videonya juga malam-malam dan kadang juga banyak yang lewat itu ribut, belum lagi yang ya knalpot racing-racingan gitu. Nah udah, nah jadi ini pilihannya seperti ini teman-teman. Koplingnya, aduh, saya nggak ada tripodnya jadi goyang-goyang nih teman-teman, mohon maaf. Dan semoga juga suara saya tidak kecil seperti video sebelumnya. Mudah-mudahan kedengaran nantinya. Begini. Oh ya teman-teman, beli handle sebenarnya itu kalau teman-teman merasa pegel atau mungkin dengan per yang keras, itu teman-teman di handle ini berpengaruhnya sedikit, kecuali teman-teman beli handle yang panjang seperti yang ramai dipakai itu R25. Saya sempat pengen pakai R25, tapi karena dudukan spion ini sudah saya las mati ke stangnya. Nah jadi R25 itu harus kita buka ini dulu, balancer stang atau jalur stang ini, hand grip, kemudian dimasukin ke sana gitu, dorong. Berhubung ini karena sudah saya las, jadi saya renungkan niat saya lagi untuk membongkar ini dan las lagi, banyak kerjanya. Tapi kalau teman-teman udah ini yang nggak pakai atau pakai yang punya apa gitu dudukan handle-nya, mungkin teman-teman pakai yang R25 itu bagus. Karena handle-nya panjang, otomatis teman-teman narik kopling itu lebih enteng kalau tuas handle-nya lebih panjang. Nah ini, atau teman-teman nggak usah takut misalnya mau pakai per racing, per smash atau yang lebih keras dari ori ya, teman-teman cukup memperpanjang tuas ini, tuas yang di sini ini potong aja tuh, diperpanjang ke sana, itu juga akan memperingan kopling.
tapi tidak mengurangi daya cengkraman dari per teman-teman yang teman-teman pakai yang cenderung lebih keras. Nah itu sedikit cerita sih ya. Kalau teman-teman mau beli handle ini ya semoga bisa dipasang PNP ya, lebih kurang penyesuaian yang saya pakai itu begitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau beli online, yang penting cari yang pas di kantong. Kalau ada duit yang berlebih ya silahkan beli yang mahal, itu malah lebih bagus. Pokoknya teman-teman jangan sampai salah beli kayak punya saya ini. Saya beli ya, sedikit cerita nih teman-teman. Jadi saya beli handle ini, jadi seller di online shop itu dia pasang iklan mereknya KTC, tapi yang dikirim itu merek Domino. Jadi saya agak kecewa ya, tapi ya mau bagaimana lagi, terpaksa. Jadi hand gripnya ini mereknya saya pindahin ke bawah itu Domino, padahal modelnya sama motifnya sama KTC, tapi ya bagaimanalah. Yang berbeda ini yang warna hitam ini, kalau KTC dia lebih hitam, ini lebih cenderung ke abu-abu yang gelap banget gitu. Nah itu, ini saya memakai per itu teman, saya memakai per nih BRT 6 per saya pakai. Memang kalau lagi terdiam gini motor terasa keras banget gitu. Tapi kalau udah jalan itu enteng banget, enak kok, lembut gitu. Ya tergantung teman-teman lah. Kalau sering yang olahraga jari mungkin ya enteng, bagi teman-teman kekuatan jari pasti berbeda-beda tiap orang. Oke teman-teman, sekiranya sekian dulu video saya. Jadi semoga review saya, tips saya, ataupun mungkin penyesuaian untuk teman-teman, biar teman-teman nggak salah beli, nggak buang-buang uang, semoga berguna buat teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau suka video saya silahkan like, kalau teman-teman juga suka boleh teman-teman dislike kan, nggak apa-apa. Semoga yang penting ini video berguna buat teman-teman. Dan saya akan juga langsung upload aja nih video, nggak usah edit-editan, langsung aja upload nanti ya. Yang penting info dan tipsnya langsung sampai ke teman-teman, jadi lebih berguna informasinya. Oke teman-teman, saya Isma dari Pekanbaru, rider Supra X 125. Salam satu hati, salam Supra X 125, dan tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.